Kenapa kamu tinggal? Saya kesel, Bos. Kesel kenapa? Tadi waktu saya sama dia operasi, saya udah ngasih kode, tapi dia malah geleng-geleng. Terus akhirnya saya sama dia turun. Saya tanya, kenapa bukannya nyopet tapi malah geleng-geleng? Dia bilang dia takut. Saya bilang, kalau takut nyopet jangan jadi copet. Bener nggak, Bos? Salah. Dia pemula. Dia masih butuh bimbingan. Kamu sebagai... Bah, mau narik nggak? Aduh, lama deh. Ya udah, sama saya aja. Ayo. Kemana? Ke Jalan Homan. 15. Masa 15? 5 meren. Jauh, Teh. Gak mau kalau 15 mah. 12. 5. 10. Ya udah kalau nggak mau 5. Beneran nggak mau 5? 10. Nggak kasihan sama saya. Masa harus jalan kaki? Anggap aja olahraga. Kalau uang saya ada 10, saya sih mau bayar 10. Tapi uang saya cuma 5.000. Ya udah, soklah 5.000 juga. Tapi buat sekarang ini aja. Nanti mah harga normal. Ya, Kribo masih belum balik ke sini ya? Iya, Masih cari penumpang? iya, Kita mah nunggu penumpang di sini aja ya? iya. Hai. Hai. Abisnya ditegur diem aja. Mana Foni? Aku udah dengar soal kamu sama Daniel dari Foni. Bener nggak? Foni ngomong apa? Daniel ada perempuan lain. Bener nggak? Jawab. Ih, Terserah kamu aja. Daripada aku jadi copet lagi. Kamu nggak malu jadi office boy? Jawab. Iya, Daniel ada perempuan lain. dia cuma mainin kamu. Mungkin akunya aja yang kegeeran. Ngerasa dia suka sama aku padahal enggak. Terus kenapa selama ini dia sering ngajak ketemuan, ngajak jalan? Mungkin dia cuma butuh teman aja. Oke. Jadi intinya kamu nggak bakal jadi pacar Daniel kan? Ya iyalah. Kamu kemarin bilang mau berhenti jadi copet supaya kalau ditanya Daniel kerjaan kamu apa, kamu nggak perlu bohong dan jawabannya bukan copet, iya kan? Yap. Berarti sekarang kamu udah nggak punya alasan buat berhenti jadi copet, iya kan? Jawab. Iya, aku memang malu kalau kerja jadi office boy. Terpaksa. Karena sekarang aku nggak punya pilihan. Aku harus ngebuktiin ke semua orang. Termasuk ke kamu sama ke bapak kamu. Aku bukan orang jahat lagi. Kalau niat kamu begitu, jangan terpaksa.
Biar kerjaannya nggak bisa bikin bangga, tapi jadi office boy jauh lebih mulia dibanding kalau kamu tetap jadi copet. Ya udah, bismillah aja. Iya. Jadi sekarang kamu maunya gimana? Aturannya seperti dulu. Waktu kita masih satu tim. Siapa yang punya prestasi, dia yang jadi pemimpin. Sekarang manajemennya beda. Aturannya nggak gitu. Kalau aturannya nggak gitu, saya nggak mau. Saya udah ngasih kode ke kamu. Kenapa kamu malah geleng-geleng? Saya takut. Kalau takut nyopet, jangan jadi copet. Halo, Bos, saya mau laporan penting. kesini aja. Sini kemana? Di tempat biasa, aku lagi sama Jessie. Teman kamu nggak ikut? Dia nggak ada urusannya sama urusan kita. Boleh minta nomor teleponnya? Buat apa? Ya buat telepon dia. Kita kesini bukan ngomongin Ranti, tapi mau ngebahas soal Ubed. Kita harus punya cara supaya Ubed keluar lagi dari Saeb. Bos, Ya, boleh duduk? enggak. Jongkok aja. Mana Rosa? Saya tinggal. Kenapa kamu tinggal? Saya kesel, Bos. Kesel kenapa? Tadi waktu saya sama dia operasi, saya udah ngasih kode, tapi dia malah geleng-geleng. Terus akhirnya saya sama dia turun. Saya tanya, kenapa bukannya nyopet tapi malah geleng-geleng? Dia bilang dia takut. Saya bilang, kalau takut nyopet jangan jadi copet. Bener nggak, Bos? Salah. Dia pemula. Dia masih butuh bimbingan. Kamu sebagai senior, sebagai mentor, harus sabar. Dari mana lu? Main, Ki. Main aja lu. Jessie mau nyopet lagi. Kamu gimana? Kamu serius mau nyopet lagi? Nggak tahu. Kamu gimana sih? Kemarin bilang iya, sekarang nggak tahu. Bener, saya nggak tahu. Teman saya udah saya tanyain. Waktu Bun-Bun kecopetan, teman saya nggak ada yang lagi nyopet. Jadi dompet sama duit Bun-Bun nggak ketemu? Iya, Apa ya lu? Kenapa? teman saya nanyain dompet adiknya yang kecopetan. Dia kira yang nyopet teman saya. Memangnya yang nyopet siapa? Mana saya tahu. Halo, Lea. Kayaknya aku berhenti aja. Berhenti apa? Belajar nyopet. Kenapa? Kayaknya aku nggak bakat. Udah bilang sama bos Saeb.
Teleponnya lagi sibuk. Coba lagi, Bos. Enggak ah. Ya udah kalau kamu nggak mau jadi copet lagi.